AI bakalan matiin kreativitas manusia. AI ancaman buat seniman, penulis, desainer, semua pelaku industri kreatif bakal tergantikan sama AI. AI bisa menggambar, menulis, bikin musik, terus manusia ngapain dong? Jadi penonton doang? Jadi kenapa banyak banget orang yang merasa kalau AI akan ngebunuh kreativitas manusia? Menurutku yang pertama karena AI itu bisa bekerja lebih cepat dari manusia. Lihat aja sekarang kamu tinggal nulis prompt di Midjourney, kamu nulis di ChatGPT, sat langsung keluar gambar, keluar tulisan, keluar ide-ide yang mungkin kalau dipikirin manusia perlu waktu berjam-jam. AI nggak pernah capek, AI nggak butuh kopi, nggak butuh istirahat. Kamu minta bikinin 100 gambar langsung dibikinin, kamu minta 100 ide judul YouTube langsung dibikinin. Nah di situ muncul rasa takut manusia kalau AI bisa ngelakuin itu semua sangat cepat. Terus manusia ngapain? Worth it nggak kalau sekarang kita jadi kreator, jadi penulis, jadi seniman? Ketakutan seperti itu wajar karena manusia dari sananya memang takut kehilangan peran. Manusia takut kehilangan nilai dirinya. Kita takut kalau AI bisa ngelakuin semua yang kita bisa, terus kita harus ngapain? Kita ini siapa? Apalagi banyak kali kasus-kasus yang viral yang menambah ketakutan ini. Kayak berita viral yang AI bisa bikin musik kayak Taylor Swift, atau AI yang menggambar lebih cepat, lebih bagus daripada ilustrator profesional. Dan dari kasus-kasus itu banyak orang yang merasa AI bakalan jadi pembunuh para seniman. Tapi apakah memang AI sebegitu horornya, sebegitu menakutkannya? Kita semua ngerasa, kita semua berpikir kalau AI itu sesuatu yang asing. Kita mikir kalau AI itu kayak makhluk luar angkasa yang datang ke bumi terus tiba-tiba ngambil semua kerjaan manusia. Padahal AI itu cuma mesin yang kerjaannya merangkai data. Dan data yang diambil dari mana? Dari manusia. Coba kamu lihat, AI itu menggambar yang keren-keren gitu. Sebenarnya dia tuh belajar dari jutaan gambar yang udah dibuat sama manusia dulu. AI bisa nulis puisi, dia belajar dari ribuan buku, tulisan, lirik lagu, quotes-quotes yang udah ditulis sama manusia. Kalau nggak ada manusia yang bikin semua karya itu, AI nggak bakalan punya apa-apa untuk diproses. AI itu kayak chef yang masaknya cepet banget, tapi bahannya tetap dari pasar yang isinya produk manusia. AI nggak bisa nanam sendiri, dia nggak bisa nyiptain bahan baru sendiri. Dan kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kita juga gitu kan. Kita nggak bisa tiba-tiba lahir langsung bisa jadi kreatif dari nol. Kita belajar dari karya orang lain, kita dengar musik orang, lihat gambar orang, kita baca tulisan-tulisan orang, terus kita olah, kita kasih sentuhan kita sendiri. Jadi mau kamu pakai AI ataupun nggak pakai AI, referensi dan inspirasinya tetap dari manusia, bukan dari robot. Jadi yang paling penting harus kita ketahui itu, kreativitas tetap milik manusia. AI memang bisa bikin gambar, tulisan, musik, tapi AI nggak punya pengalaman hidup. AI nggak pernah jatuh cinta, AI nggak pernah patah hati, AI nggak pernah ngalamin kesusahan hidup kayak kita. AI cuma memproses data, dia nggak punya rasa, dia nggak ngerti konteks budaya, dia nggak ngerti emosi yang susah untuk dimengerti, dan disitulah bedanya. Kreativitas manusia itu nggak cuma dilihat dari hasil akhirnya, tapi juga dari prosesnya, perjuangannya, dan cerita di balik karyanya. Contohnya kalau kamu tulis prompt di AI, kamu tulis lukisan tentang orang kesepian, tapi apakah gambar itu punya nyawa? Ini cuman para seniman pelukis yang tahu. Apakah kamu bisa ngerasain kesedihan yang sama kayak pelukis yang benar-benar lagi sedih waktu dia ngelukis gambar itu? Orang yang pakai AI tanpa ide, tanpa pengalaman, dan tanpa emosi, hasilnya bakal kerasa kosong, generik, dan datar. Tapi orang yang pakai AI dengan ide yang kuat, AI bisa jadi alat yang keren banget untuk mewujudkan, membantu ide-ide dia, mempercepat prosesnya, membantu menuangkan imajinasi dan karya-karya yang sangat keren. AI bisa menjadi alat yang keren banget untuk mewujudkan ide-idenya dan mempercepat prosesnya. Jadi AI itu cuma alat, kayak pensil, kayak kamera, kayak komputer, yang nentuin bagus atau enggaknya karya itu tetap manusianya. Ini yang kadang kita lupain. Mau kamu pakai AI atau enggak, mau kamu bikin karya pakai tanganmu sendiri, pakai otak, atau pakai teknologi terbaru, referensi kita tetap dari manusia. Kamu mau nulis cerita, kamu pasti baca buku orang dulu. Kamu nonton film orang dulu, denger cerita orang dulu. Kamu mau bikin musik, kamu pasti dengerin musisi lain dulu. Kamu pasti terinspirasi dari genre, dari gaya, dari kisah hidup musisi-musisi yang kamu suka. Jadi sebenarnya dari dulu, tanpa sadar kita juga AI. Kita ngumpulin data dari dunia di sekitar kita olah di otak kita, terus kita keluarin, kita menciptakan versi kita sendiri. Cuma bedanya AI itu ngambil data dari manusia dan diolah di servernya. Kalau kita manusia, kita olah di hati dan di pikiran kita. Makanya sebenarnya kuncinya itu bukan di AI-nya, tapi di kitanya sendiri. Mau pakai AI atau enggak, kalau kita males nyari referensi, males belajar, males ngulik, ya karya kita bakal tetap kosong. Tapi kalau kita rajin ngulik, rajin belajar dari karya orang lain, kita rajin nyari inspirasi dari pengalaman manusia lain, mau kita pakai AI atau enggak, hasilnya bakal tetap punya rasa. Dan ini nggak bisa diganti sama AI.
rasa. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, AI itu bukan pembunuh kreativitas. AI itu cermin dari kreativitas manusia. AI bisa jadi keren kayak sekarang karena belajar dari jutaan karya manusia. AI nggak tiba-tiba pinter sendiri, dia meng-copy paste, meremix, merangkai apa yang sudah manusia ciptakan. Dan yang perlu kita ingat, AI itu alat, bukan pesaing. Yang menentukan arah kreativitas tetap kita. Mau kamu pakai AI buat bantuin proses kreatif, atau kamu mau masih tetap pakai cara tradisional, itu pilihan. Tapi yang nggak boleh hilang adalah semangat kita untuk terus belajar, terus explore, terus ngasih ide, terus ngasih rasa di setiap karya yang kita bikin. Karena ujung-ujungnya yang bakal menyentuh hati orang lain bukan siapa yang paling cepat, paling canggih, paling viral, tapi siapa yang paling jujur, paling manusiawi, dan yang paling punya cerita. AI bisa ngebantuin, tapi yang ngasih nyawa tetap kita. Oke, segini dulu video hari ini. Semoga setelah nonton video ini kamu bisa jadi lebih santai ngeliat AI dan nggak lagi panik mikir kalau AI itu musuh. Karena yang sebenarnya yang harus kita takutin bukan AI, tapi rasa malas kita buat terus berkembang. Saya Albiru Akbar, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa terus berkarya, terus belajar, dan terus jadi manusia yang lebih kreatif.